Hai Kepers, Mimin kembali hadir untuk menceritakan episode 7, 8, dan 9 dari serial drama Squid Game. Bagi yang belum menonton, Mimin sertakan juga link episodenya di kolom deskripsi ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di awal episode 7, setelah selesai permainan, mereka kembali ke aula dan menemukan Miryong yang masih hidup. Miryong mengatakan ia masih hidup dikarenakan dalam peraturan permainan anak-anak, anak yang dikucilkan tidak boleh ditinggalkan. Akhirnya ia dikembalikan ke asrama oleh para staf. Kemudian para tamu VIP ini pun tiba dan disambut oleh frontman. Para VIP inilah yang menginvestasi uang mereka dan mengadakan taruhan untuk setiap games yang ada. Kedatangan para VIP dimaksudkan agar mereka menyaksikan langsung permainan di sana. Sementara itu, Junho yang masih menyusup berusaha menyamar kembali. Kali ini sebagai asisten frontman agar ia mendapatkan informasi dan merekam kejadian yang ada di sana sebagai bukti. Permainan kelima pun dimulai. Sebelum mulai permainan, para peserta diharuskan memilih rompi yang tertulis dari angka 1 sampai 16. Karena tidak tahu permainan apa yang akan dimainkan, para peserta yang panik memperebutkan angka tengah, karena mereka akan merasa angka itu pasti aman. Sampai giliran Gi-hun yang tersisa hanya nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya memberikan nomor itu karena terlalu takut menjadi peserta terakhir. Gi-hun pun merasa kasihan dan akhirnya mengalah. Setelah pengambilan nomor, permainan pun dimulai. Mereka dihadapkan pada sebuah jembatan kaca yang dalam waktu 16 menit mereka harus melewati jembatan kaca itu dan harus sesuai dengan nomor urutan mereka. Yang mengerikan adalah jembatan itu terbuat dari dua material, yaitu kaca yang tebal dan tipis. Jadi apabila salah langkah, mereka akan jatuh. Sayang sekali, sepertinya di sini peserta pertama dirugikan karena ialah yang mengawali untuk menyeberang jembatan itu tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Untungnya Gi-hun mengalah ya, tapi tetap saja Gi-hun berpacu melawan waktu. Apabila waktunya sudah habis, ia juga gagal. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Satu persatu peserta melewati jembatan kaca itu. Tidak sedikit peserta yang gagal. Berbagai cara mereka lakukan. Seperti peserta nomor 3 yang sepertinya seorang guru. Yang buat Mimin Kepoers atau penonton bakal gagal fokus lihat si guru ini nih. Peserta ini mencoba menghitung persentase keberhasilan menggunakan ilmu matematika. Dan hampir berhasil. Tetapi saat sampai di ujung, peserta itu jatuh juga. Dengan waktu yang mepet, para pemain langsung ikut menyeberang sampai akhir. Dia sengaja tidak melangkah ke depan agar semua peserta gagal dalam games ini. Miryong yang memiliki dendam pada akhirnya kesal dan melompat ke pijakan tempat Diksun berada dan memeluk erat Diksun serta menjatuhkan diri bersama. Pada akhirnya sisa 4 pemain saja. Pemain paling depan ternyata bekerja di pabrik kaca. Jadi dia bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Ketika frontman mengetahui hal itu, frontman langsung mematikan lampu agar tidak terlihat. Karena waktu tinggal 23 detik lagi, Sang-woo yang kehilangan akal mendorong peserta tadi hingga jatuh. Padahal tanpa dia mereka tidak bisa sejauh itu ya. Sudah kelihatan nih jati diri Sang-woo sebenarnya. Detik-detik terakhir, mereka berlari dan akhirnya berhasil lewat, tepat sebelum kaca-kaca tersebut dihancurkan. Di ruangan berbeda, para VIP sepertinya cukup puas dengan hasil dari permainan ini. Saat itu, salah satu VIP sepertinya tertarik pada Junho dan membawa Junho ke ruangan lain. Tamu VIP yang sepertinya memiliki kelainan itu mencoba melecehkan Junho. Junho tidak terima, marah dan menodongkan pistol, mengancam dengan memaksa agar VIP memberikan info pada Junho. Hal itu direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah itu, dia memukul VIP sampai pingsan dan kabur menggunakan alat selam. Staf menemukan VIP yang pingsan tadi. Lalu frontman memerintahkan agar segera mengejar Junho. Tidak lama kemudian, Junho sampai di sebuah pulau. Sambil bersembunyi, Junho mencoba menghubungi polisi dan mengirimkan bukti kepada mereka. Tepat saat itu pula, frontman juga sampai ke pulau itu.
Belum sempat terkirim karena sinyalnya yang lemah, ia berhasil ditemukan oleh frontman dan para stafnya. Saat Junho terpojok, terlihat frontman membuka topengnya dan ternyata tak disangka frontman adalah Hwang In-ho, kakak yang selama ini Junho cari. Kakaknya tersebut mengajak Junho untuk bergabung dengannya. Junho pun tidak mau dan mempertanyakan mengapa kakaknya melakukan hal ini. Karena tidak mau bergabung, akhirnya Junho dibunuh oleh kakaknya sendiri. Setelah permainan kelima selesai, mereka bertiga, Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyuk dipersilakan mengganti pakaian mereka. Saat mengganti pakaian, terlihat Sebyuk terluka. Ada kaca yang tertancap di perutnya, yang mengakibatkan banyak mengeluarkan darah. Dan Sebyuk berusaha menutupinya dengan menggunakan bajunya. Setelah itu mereka dibawa ke suatu tempat dan dihidangkan makanan yang enak. Karena sudah lama makan seadanya, Gi-hun dan Sang-woo makan dengan lahap. Sementara Sebyuk yang menahan sakit bahkan terlihat lemah dan tidak mampu memotong daging dari makanannya. Setelah itu mereka masing-masing diberikan satu pisau, sepertinya untuk saling membunuh. Gi-hun yang saat itu marah dan tidak percaya lagi kepada Sang-woo mencoba mengajak Sebyuk bekerja sama. Tetapi pada saat itu Sebyuk terlihat sangat lemah dan mulai kehabisan darah. Ia memohon kepada Gi-hun apabila Gi-hun menang agar mengurus adiknya yang ada di panti asuhan. Karena keadaan Sebyuk yang makin parah, Gi-hun segera memanggil staf untuk menolongnya. Saat itu pula Sang-woo membunuh Sebyuk. Staf pun akhirnya datang, tetapi mereka membawa peti mati. Gi-hun pun yang terkejut saat ditemui Sebyuk sudah dalam keadaan tewas, yang dibunuh oleh Sang-woo. Sang-woo beralasan ingin menghilangkan rasa sakit yang diderita Sebyuk. Gi-hun pun semakin marah akan hal itu. Keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Tersisa Gi-hun dan Sang-woo. Di permainan terakhir, mereka akan bermain Squid Game. Kemudian mereka mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai orang yang bertahan. Di sisi lain, terlihat para tamu VIP menyaksikan permainan terakhir dan menjadi saksi siapa yang akan jadi pemenang. Dengan bersenjatakan pisau, Gi-hun pun menyerang Sang-woo. Sambil diiringi hujan, mereka pun bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau dan menusuk bagian tubuh Gi-hun beberapa kali. Namun, Gi-hun pun tidak menyerah dan terus melawan. Akhirnya, usaha Gi-hun membuahkan hasil. Sang-woo akhirnya tidak berdaya, Gi-hun pun segera mendekat dan menikamnya. Ternyata Gi-hun tidak tega melakukannya, malah menancapkan pisau di samping Sang-woo. Setelah itu ia pergi ke garis finish, namun sebelum sampai garis finish, Gi-hun mendadak diam, dan ia memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Alih-alih mendapat uang, Gi-hun ingin menggantinya dengan menyelamatkan Sang-woo. Namun, Sang-woo menolak hal itu dan menancapkan pisau di lehernya. Sebelum mati, Sang-woo memohon dan berpesan pada Gi-hun agar ia merawat ibunya nanti. Karena terbunuhnya Sang-woo, mau tidak mau Gi-hun menjadi pemenangnya. Setelah semua selesai, Gi-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya dan diberikan kartu ATM berisi uang 45,6 miliar won. Tetapi sebagai pemenang, ia tidak merasa bahagia. Ia malah semakin sedih karena banyak orang terbunuh yang disebabkan merebutkan uang itu, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Sang-woo. Bahkan, ketika bertemu ibu Sang-woo, Gi-hun tidak sanggup menatap matanya. Yang lebih menyedihkan lagi, saat kembali ke rumah, ia menemukan ibunya dalam keadaan sudah meninggal dunia. 1 tahun kemudian, terlihat Gi-hun semakin depresi, sampai penampilannya tidak dapat dikenali. Sampai saat ia berada di pinggir laut meratapi nasib, datanglah seorang wanita menawarkan bunga kepadanya. Ternyata di bunga itu disematkan amplop berisi kartu nama. Kartu nama itu kartu nama permainan yang sama seperti sebelumnya, dan berisi sebuah tempat yang harus Gi-hun datangi. Sesampainya di tempat itu, Gi-hun terkejut melihat kakek Il-nam dirawat. Seharusnya, ia sudah mati saat bermain melawan Gi-hun. Tidak diduga, kakek Il-nam adalah tuan rumah sekaligus dalang terciptanya games ini. Kakek Il-nam berkata, meskipun ia memiliki uang yang banyak, ia tidak merasa bahagia sama sekali. Ia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya itu.
Dengan kondisinya yang tidak lama lagi, kakek Ilna memikirkan berbagai cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia teringat masa kecilnya. Ia sangat senang bermain-main dengan teman-temannya. Oleh karena itu, ia dan para investor membuat arena permainan, sehingga ia dapat berpartisipasi dalam permainan itu sebelum meninggal. Mendengar hal itu pun, Gi-hun marah dan bertanya, mengapa ia membunuh banyak orang hanya agar mendapatkan tempat bermain. Tetapi kakek Ilna menjawab, tidak ada yang memaksa mereka untuk ikut permainan itu. Dengan tulus, kakek juga berterima kasih kepada Gi-hun karena menjaganya dan mau bermain dengannya. Tepat setelah itu, kakek Ilna pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun mulai kehidupan barunya dengan mengganti penampilannya. Ia menjemput adik sebiuk di panti asuhan dan meminta tolong ibu Sang-woo untuk menjaganya. Tidak lupa, Gi-hun memberikan sekoper uang untuk kehidupan mereka. Film diakhiri dengan Gi-hun yang bersiap-siap menyusul putrinya ke Amerika. Di stasiun kereta, ia melihat pria misterius yang ia temui dengan seorang pria melakukan permainan yang ia lakukan sebelumnya. Dengan marah, Gi-hun pun mengambil kartu permainan itu dan segera menghubungi frontman kembali. Ia berkata kepada frontman bahwa suatu saat ia akan membalas perbuatan jahat mereka bagaimanapun caranya. Dan berakhirlah film Squid Game ini. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Dari film atau drama ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap keserakahan akan berujung merugikan diri sendiri, bahkan mengorbankan orang terdekat kita. Uang pun bukan segalanya bagi orang yang selalu bersyukur dan bersabar dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton di channel ini. Ditunggu cerita seru lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih.